Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dan kami akan perbarui informasi terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, tanpa kehadiran Amerika Serikat, Inggris menginisiasi koalisi bersama lebih dari 35 negara untuk membuka Selat Hormuz. Sementara Rusia menilai Selat Hormuz akan otomatis terbuka begitu serangan militer berhenti. Selat Hormuz yang telah diblokade Iran lebih dari 6 pekan memaksa sejumlah negara mulai membangun koalisi untuk meloloskan kapal-kapal mereka. Kamis lalu, Inggris menginisiasi pertemuan virtual bersama perwakilan lebih dari 35 negara tanpa kehadiran Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas upaya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz melalui langkah diplomasi. Langkah ini diambil setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan tanggung jawab keamanan kapal di Selat Hormuz kepada negara-negara terkait. We are focusing on the diplomatic and international planning measures, including collective mobilization of our full range of diplomatic and economic tools and pressures, reassurance work with industry, insurers and energy markets, and also action to guarantee the safety of trapped ships and seafarers, and the effective coordination that we need across the world to enable a safe and sustained opening of the Strait. Sebelumnya, Inggris telah menggandeng Perancis dalam koalisi lebih dari 35 negara untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sejumlah negara Eropa serta Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain juga masuk dalam koalisi tersebut. Jumat lalu, Bahrain, sekutu Amerika Serikat dan salah satu negara yang juga jadi sasaran serangan Iran, mengusulkan resolusi peluang penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. Bahrain menilai Iran telah melanggar hukum kelautan internasional dan tak beralasan dalam mengendalikan navigasi di Selat Hormuz. ومع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي نظمت حق السفن في المرور العابر في المضائق الذي لا يجوز أن يعاق كما تفعل إيران اليوم. Di sisi lain, Rusia menilai bukan Iran yang jadi sasaran tuntutan dunia karena menutup Selat Hormuz. Rusia menyatakan Selat Hormuz akan otomatis kembali terbuka begitu seluruh operasi militer berhenti. Ну так значит, проблема-то не в том, что нужно просто требовать от Ирана, а нужно боевые действия прекратить. И тогда восстановится режим пролива, который в полной мере опирается на Конвенцию о морском праве 1982 года, которая в мирное время определяет все нормы судоходства. В военное время она не действует. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran menyebabkan ratusan kapal terhenti di Selat Hormuz. Sejak perang dimulai 28 Februari, hanya 130 kapal berhasil melintas, jauh dari jumlah normal kapal yang biasanya melintasi Selat Hormuz dalam sehari. Kabar terkini, sudah ada 40 negara yang akan bergabung bersama koalisi yang dipimpin Inggris untuk membuka Selat Hormuz. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, pakar intelijen dan militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Syed Anton Aliabas. Mas, terakhir ada 40 negara yang katanya akan mengupayakan diplomasi agar kapal-kapal bisa melewati Selat Hormuz. Sejauh mana langkah ini akan diterima, baik oleh Iran ataupun juga Amerika Serikat? Ya, pertama jelas kalau kita bisa lihat ya bahwa koalisi ini sangat besar. Jadi tidak lagi hanya bicara tentang Eropa dan juga negara Timur Tengah, negara Teluk. Tapi juga kalau misalnya kita lihat siapa saja yang hadir itu sudah mencakup misalnya Amerika Latin, di situ ada Panama, misalnya lalu ada Afrika, Nigeria. Jadi ini koalisi yang sangat besar, itu satu. Kedua, saya melihatnya karena pertemuan ini cukup paralel dengan apa yang terjadi di Dewan Keamanan PBB, dan pertemuan ini juga punya posisi yang jelas bahwa mereka menolak penggunaan kekuatan militer untuk membebaskan dan untuk memastikan perairan di Selat Hormuz. Jadi
bagaimana alur pelayaran di sana. Jadi mereka sangat menolak. Ini yang memang sedikit banyak bertentangan dengan draft resolusi yang diusulkan oleh Bahrain, karena pada awalnya pada Kamis lalu itu Bahrain membuat draft resolusi yang meminta restu dari Dewan Keamanan PBB untuk diizinkan menggunakan semua cara yang dianggap penting untuk membuka dan memastikan Selat Hormuz tetap bisa dilayari gitu. Jadi bagi saya ini cukup ada perbedaan yang nyata posisinya antara pertemuan yang diinisiasi oleh Inggris dengan apa yang terjadi di Dewan Keamanan PBB. Apalagi di Dewan Keamanan PBB sejauh ini harusnya hari Sabtu kemarin itu sudah pemungutan suara terhadap resolusi itu, lalu kemudian ditunda sampai tanggal yang belum ditetapkan gitu. Harapannya minggu depan itu sudah bisa ditetapkan, dan pastinya ketika draft itu diusulkan itu sudah ada 3 negara yang menolak, yakni ada Cina, ada Rusia, dan ada Perancis. Sementara Perancis sendiri dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Inggris itu juga sudah tegas. Presiden Macron sudah bilang bahwa dia berpendapat bahwa pendekatan atau penggunaan kekuatan militer itu tidak bisa membuka dan memastikan bahwa perairan Hormuz itu bisa dilewati. Jadi saya pikir apakah itu kemudian bisa diterima atau tidak, tentu saja sebenarnya kan sinyal dari Iran itu jelas bahwa dia cuma tidak mengizinkan Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi bagaimana kemudian 40 negara ini itu memastikan bahwa mereka terputus, itu satu. Walaupun itu juga menjadi sulit karena di situ ada negara-negara Teluk. Tapi kedua, mereka juga harus secara bold, harus selalu terus-menerus memastikan bahwa mereka oppose, jadi menolak penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah ini. Plus misalnya bisa juga mereka bagaimana untuk juga ikut membantu memfasilitasi perundingan damai yang sejauh ini yang difasilitasi oleh Pakistan itu gagal gitu, sehingga kemudian harapannya upaya perdamaian ini bisa terus berlangsung. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang Mbak Putu tadi, apakah ini bisa diterima atau tidak diterima, standpoint dari Iran jelas. Dari hari ini apa yang mereka lakukan adalah bertahan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa mereka 40 ini tidak terlibat, nah itu yang menjadi penting. Itu Mbak Putu. Oke, kesepakatan yang sebelumnya coba digalang oleh Pakistan ini nampaknya tidak berujung pada sesuatu hal yang baik begitu ataupun nyata. Tapi kalau kita lihat dengan 40 negara yang terlibat dan dipimpin oleh Inggris, koalisi ini cukup solid kan Mas untuk kemudian memberikan pandangan berbeda atau sikap yang cukup keras entah itu untuk Iran ataupun juga Amerika Serikat? Fokusnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari awal pertemuan ini kan fokusnya jelas ya pada Selat Hormuz itu satu. Kedua, mereka juga memang membuka beberapa opsi. Jadi opsi untuk tetap menekan Iran, tapi satu mereka mendrop ya usul untuk penggunaan kekuatan militer. Jadi mereka mencari cara dari diplomatik, lalu ekonomi, lalu apapun itu gitu ya, tapi non military approach gitu, itu satu. Kedua, tapi memang posisinya masih tetap ini menekan Iran. Ini yang memang sedikit banyak menjadi agak dilematis gitu, agak dilematis posisinya. Walaupun misalnya sikap Prancis di Dewan Keamanan PBB tentu sedikit banyak bisa saja itu kemudian diperhitungkan oleh Iran bahwa Prancis ini punya stand posisi yang jelas bahwa mereka menolak tentang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya solid, ya ini sejauh ini menunjukkan upaya gitu, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Hormuz, Inggris misalnya kenapa Inggris itu ngotot, Inggris ini cukup serius terdampaknya karena prediksi dari OECD itu kemudian membuat Inggris harus berhitung ulang gitu bahwa ini dampaknya akan serius. Bahwa pertama misalnya GDP growth mereka yang tadinya 1,2% tahun ini di drop jadi 0,7 di forecastnya OECD, lalu juga inflasinya dari 2,5 menjadi 4%, belum lagi misalnya harga listrik dan juga harga BBM itu naik karena di Inggris kan listrik disumber dari gas misalnya. Jadi Inggris kenapa kemudian dia bisa ngotot misalnya untuk memfasilitasi, karena memang negaranya sendiri itu juga terancam pada dampak dari perang ini jika berlanjut. Jadi bagaimanapun juga saya melihatnya ini adalah upaya yang penting gitu ya. Upaya yang penting kenapa? Karena memang terobosan yang dilakukan adalah bukan pendekatan militer. Karena kita memang tidak lagi bisa berharap dengan Trump. Trump sejauh ini satu, dia tidak punya cara, tidak punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Kedua, yang ditunjukkan adalah eskalasi, bukan deeskalasi. Ketiga, justru gitu ya, selain dia tidak tawaran, keinginannya pun untuk menyelesaikan masalah tidak ada. Kenapa? Karena yang ditunjukkan adalah bagaimana dia ingin menggeser pasukan, lalu bagaimana ingin melakukan penyerangan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Inggris
dan juga sekutu yang lain. Jadi dalam hal ini sekutunya lah, sekutu yang dalam pertemuan 40 itu menjadi penting untuk kemudian memberi penimbangan ya, bahwa penyelesaian terkait atau memberikan tekanan pada Iran ini tidak lagi perlu untuk selalu mengedepankan kekuatan militer, Mbak Putu. Tapi kenapa Amerika Serikat tidak dilibatkan dalam pertemuan atau koalisi 40 negara ini? Anda melihatnya apa alasannya? Padahal niatnya sama-sama untuk tetap menekan Iran begitu. Ya kan simple, Amerika kan sudah bilang, saya tidak mau ikut campur soal Hormuz. Kalau Inggris butuh minyak, ambil saja sendiri kan gitu. Jadi dia sudah bilang bahwa kalau misalnya dia ingin pergi, kan dia waktu itu pernah bilang bahwa saya akan pergi, saya akan meninggalkan sekitar 2-3 minggu ke depan. Dan saya tidak mau ikut campur urusan Hormuz, itu silakan bagi siapa yang ingin menggunakan. Jadi kalau misalnya Inggris atau Prancis ini, silakan ambil sendiri, silakan urus sendiri. Jadi bagi saya, kenapa kemudian Amerika tidak dilibatkan? Karena posisi Amerika sudah jelas, mereka tidak ingin campur, tidak ingin sibuk memikirkan urusan Hormuz. Karena itulah kemudian pertemuan yang diusulkan oleh Inggris itu memang tidak melibatkan mereka gitu. Jadi siapa negara-negara yang punya kepentingan itu kemudian itu berkonsolidasi. Itulah tidak mengherankan siapa yang hadir, ada di Skandinavia misalnya, ada sampai dari Amerika Latin, lalu ada dari Afrika dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ya ini adalah negara-negara yang berkepentingan terhadap Selat Hormuz, Mbak Putu. Oke, saya mau tanya perspektif dari sisi intelijen militer begitu ya, dengan adanya keputusan koalisi 40 negara ini, apa kemudian kekuatan dan juga kelemahan dari koalisi 40 negara ini? Tapi mohon dijawab usai jeda, Mas, karena nanti Breaking News Kompas TV masih akan kembali, tapi nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Cindy Permadi. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Masih bersama kami juga pakar intelijen dan militer Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement, Mas Anton Ali Abbas. Mas Anton tadi melanjutkan pertanyaan dari rekan saya Putu. Kalau dari perspektif intelijen militer, apa sebenarnya plus minus dari koalisi ini kalau dibandingkan dengan koalisi lain? Ya, kalau misalnya saya bandingkan dulu, yang paling mudah adalah dengan koalisi dan Amerika Israel terkait yang Iran. Gitu. Yang pertama jelas plusnya, kalau plusnya adalah satu, dia tidak menggunakan kekuatan militer, artinya dia tidak mendahulukan kekerasan. Jadi potensi terjadinya korban jiwa itu mengecil, itu satu. Gitu ya. Kedua, koalisi ini lebar, gitu ya, dibanding tadi Amerika Israel itu, dan ini lebar, tidak hanya sekedar negara teluk, lalu ada Uni Eropa, tapi juga dia sampai Amerika Latin dan Afrika gitu. Jadi ada beragam kepentingan yang punya fokus yang sama, bagaimana memastikan bahwa Selat Hormuz bisa dilayari. Itu yang kedua. Ketiga, yang kelemahannya bagi saya, ini kemudian memang bukan jalan pintas. Jadi kalau misalnya menggunakan kekuatan senjata, presiden kekuatan senjata, terkadang itu seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk menekan pihak lawan gitu, untuk menekan, jadi karena dia menggunakan kekuatan bersenjata, jadi ketika dia memakai kekuatan koersif, tentu saja harapannya impactnya jelas. Nah problemnya ini memang akan membutuhkan waktu, gitu ya. Jadi kalau Presiden Prancis, Presiden Macron kan sudah bilang, kami selalu dia bilang ini bukan opsi untuk membuka ataupun memastikan Selat Hormuz ini bisa dilayari dengan operasi militer, dia bilang. Dan kalau operasi itu dilakukan, misalnya itu akan it takes forever, gitu ya. Kenapa? Karena Iran punya kapasitas militer yang cukup untuk mengacaukan itu. Gitu. Tapi Mas Anton, kalau misalnya, oke, ada beragam negara kepentingannya sama, tapi kalau kita lihat posisinya Iran, mereka kan selalu Amerika Israel berhenti dulu, baru kami berhenti. Apakah negara yang banyak ini menjadi modal atau punya daya tawar yang begitu kuat sampai Iran akan mempertimbangkan itu? Ya, bagi saya kan penting untuk, makanya yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian koalisi ini selalu membangun gitu, membangun sikap yang jelas terhadap ya. Jadi menolak penggunaan kekuatan militer gitu terhadap Iran. Itu satu yang menjadi penting. Kedua, itu yang tadi saya bilang, kenapa ini menjadi negatif? Karena ini kemudian butuh waktu yang panjang. Apalagi Presiden Macron itu udah ngasih petunjuk gitu, ngasih pendapat yang jelas bahwa kelihatannya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa bernegosiasi langsung dengan Iran. Nah, ini yang tentu saja akan membutuhkan waktu, gitu ya. Ketika Anda menggunakan jalur diplomatik, lalu sanksi ekonomi dan lain-lain, kemudian Anda ingin membuka negosiasi langsung dengan Iran. Nah, ini yang memang sedikit banyak akan tentu saja akan membutuhkan waktu. Maka tadi saya bilang ini bukan jalan yang pintas, gitu. Kenapa? Pasti untuk membangun komunikasi itu tidak mudah, apalagi misalnya ada dari Uni Eropa gitu kan, itu juga
latar belakangnya adalah dia koalisi NATO gitu ya, sekutu NATO gitu. Nah, jadi tentu ada banyak hal yang perlu dibangun kepercayaan dengan rezim Iran yang baru ini. Ini yang bagi saya sedikit banyak butuh waktu. Jadi ini bukan jalan pintas, tapi tentu saja ini patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh Inggris dan teman-temannya gitu. Jadi bagaimana mencari memastikan satu jalur pelayaran itu aman, walaupun itu menjadi sulit. Kenapa? Sepanjang Amerika terus-menerus melakukan serangan, tentu Iran, walaupun Iran tidak langsung tidak memaksa langsung menutup, tapi dia kemudian sedikit banyak, kalau taktiknya sejauh ini kan cuma mengganggu. Jadi mengganggu itu untuk menunjukkan eksistensi. Jadi dia tidak serta-merta langsung menutup bahwa tidak boleh semuanya melintas. Ada berbagai kapal yang juga boleh melintas dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi bagi saya kalau Iran sendiri memang dia tidak mau untuk membuat blokade secara penuh, tapi dia cuma ingin warning, siapa yang Anda didukung oleh Amerika Serikat atau pendukung Amerika Serikat saya tidak izinkan. Kalau izinkan saya akan tembak. Tapi Iran memang tidak mau untuk memukul rata gitu, menutup secara total, enggak. Tapi memang gangguan ini itu jelas membuat delay gitu ya, delay yang tadinya kapasitasnya sekitar 200 gitu ya, kemudian turun jadi 10%-nya gitu ya, 10 sampai 15 kapal gitu ya. Jadi ini yang bagi saya patut dicermati dalam beberapa hari ke depan. Apakah kemudian koalisi ini kemudian serius untuk membuat posisi yang bertentangan gitu, misalnya dengan Amerika Serikat, atau bagaimana mereka kemudian menolak resolusi yang disiapkan oleh Bahrain di UNSC gitu. Kalau misalnya ini menggunakan kekuatan senjata, jadi secara tegas bahwa mereka selalu misalnya dalam kesimpulannya selalu dengan tegas bahwa mereka menolak penggunaan kekuatan senjata untuk itu. Gitu. Kedua adalah memastikan bahwa bagaimana karena negosiasi ke depan itu tentu saja akan jadi panjang. Nah, tapi Mas Anton, kalau misalnya negosiasi panjang ini pasti diantisipasi oleh koalisi, tapi apa menurut Anda faktor yang bisa membuat Iran tertarik untuk mempertimbangkan membuka lagi Selat Hormuz? Ya, Iran tertarik ke Selat Hormuz adalah bagaimana kemudian koalisi ini juga memberi tekanan kepada Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan operasi militer. Nah, kalau melihat komposisinya menurut Anda mungkin akan memberi tekanan buat AS? Kalau memberi tekanan, saya pikir Amerika Serikat kan sudah semakin ditinggalkan, gitu ya. Makin ditinggalkan. Kan tinggal sebenarnya yang belum terlihat adalah bagaimana misalnya negara-negara Teluk ini kemudian memaksa. Ini selama ini kan paksaan itu kepada Iran, bukan paksaan itu kepada Amerika Serikat. Jadi seakan-akan konflik ini dipicu oleh karena Iran yang berulah. Kan problemnya berbeda. Gitu. Jadi kan selama ini kecaman-kecaman itu kan timbul kepada Iran. Kenapa Iran menyerang ini? Padahal kan konteksnya apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah retaliasi, aksi balasan. Gitu loh. Jadi ini yang kemudian bagaimana ada perimbangan sikap gitu ya terkait dari koalisi ini terkait perang ini sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar menekan pihak Iran untuk memastikan bahwa Iran tidak mengganggu, tapi juga menekan Amerika Serikat untuk mau misalnya serius untuk merealisasikan gencatan senjata dan lain-lain. Kalau kemarin 48 jam gencatan senjata, pastikan bahwa ini serius gitu. Jadi selama Amerika masih belum menunjukkan gelagat untuk deeskalasi walaupun itu sejenak gitu. Jadi bagi saya posisi tawarnya adalah bagaimana kemudian mereka punya perimbangan sikap, tidak hanya sekedar menekan Iran, tapi juga menekan kepada Amerika Serikat gitu. Dan saya pikir ketika negara-negara Teluk misalnya punya sikap yang clear gitu, tidak hanya menekan. Tadi kan kalau misalnya dilihat pada tayangan di Kompas TV bagaimana Bahrain gitu ya di Dewan Keamanan PBB kan untuk mengecam Iran. Mereka pada lupa bahwa ya ini nih Iran hanya melakukan aksi retaliasi. Apa yang dilakukan oleh Iran itu kalau dalam menurut piagam PBB adalah sah karena ini membela diri. Dia adalah negara berdaulat kemudian diserang. Gitu. Jadi bagi saya menjadi penting untuk perimbangan sikap pada para pihak yang bertikai sepanjang mereka masih condong sebelah. Gitu. Jadi ketika kecondongan ini tentu saja itu akan dianggap oleh pihak Iran adalah bentuk dukungan tidak langsung. Jadi di stop juga yang ini. Gitu. Jadi yang kita tunggu juga adalah bagaimana kemudian negara-negara Teluk ini punya sikap yang jelas ikut menekan Amerika Serikat. Stop. Kalau nggak itu, ini kan akan bahaya gitu. Jadi kan eskalasi akan makin menjadi-jadi kalau misalnya Houthi mengganggu di Laut Merah. Ini kan akan menjadi-jadi karena kenapa? Negara Teluk semua itu yang akan terdampak gitu. Jadi sepanjang negara Teluk tidak mampu untuk melakukan perimbangan sikap dalam perang ini,
Itu bagi saya, ya tentu saja posisi tawarnya sedikit banyak akan tidak akan meningkat gitu ya. Jadi dia akan meningkat ketika mereka akan melakukan perimbangan sikapnya, tidak hanya sekedar menekan Iran, tapi menekan juga pihak yang melakukan serangan. Oke, kalau misalnya daya tawarnya rendah kecuali mereka tegas kepada Amerika Serikat, tapi kita tahu banyak negara teluk yang juga punya pangkalan militer AS di sana. Anda yakin mereka akan bisa tegas untuk AS? Saya pikir kalau iya, karena kalau misalnya perang ini akan berlanjut gitu, perang ini akan terus berlangsung, kita kan bisa punya dampak ekonomi terhadap negara-negara teluk itu sendiri, itu satu. Kedua, ketika perang ini akan terus berlangsung gitu ya, justru yang menjadikan mereka akan pada posisi yang rentan adalah ya ketika pertahanan udara mereka makin lama makin merosot, dan itu kan yang terjadi ketika Iran misalnya melakukan serangan, baik itu melakukan misal menggunakan lalu juga melakukan dengan drone, itu kan harus diintercept. Selama ini interseptornya selalu digunakan, dan saya pikir itu menjadi penting untuk mereka selalu akan berhitung apakah ia menekan Iran untuk tidak melakukan serangan. Itu adalah sebuah solusi yang utama gitu, tanpa harus juga ikut menekan Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga jangan lupa ya, ini Amerika sejauh ini kan ya mereka melakukan serangan. Nah, tapi kan dampaknya adalah mereka yang diserang. Jadi bagi saya sih menjadi penting gitu ya, kan selama ini negara-negara teluk itu kan gampang untuk bersikap bahwa mereka sebenarnya dari awal bisa kok untuk melakukan serangan kepada Iran, karena mereka juga adalah berdasarkan dari piagam PBB, mereka diserang. Oh ya, mereka adalah negara baru tapi diserang. Mereka kan bisa. Tapi kan selama ini mereka tidak melakukan serangan balik. Gitu ya. Jadi bagi saya clear. Jadi kegambangan ini harus diselesaikan, bahwa mereka juga harus mampu untuk menekan Amerika Serikat. Kalau perang ini berlanjut, tekanan terhadap tidak hanya pada infrastruktur, tapi juga tekanan ekonomi mereka juga akan kacau balau. Karena itulah kemudian dibutuhkan untuk deeskalasi. Jadi saya pikir ini menjadi penting. Amerika Serikat ketika negara-negara teluknya itu mulai melakukan tekanan, karena akan menjadi penting, karena misalnya di Eropa sudah mulai nih gitu, sudah mulai ada negara-negara yang tidak mengizinkan ruang udaranya dipakai gitu loh ya, dipakai untuk operasi militernya Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya clear negara-negara teluk ini kemudian sudah mulai melakukan tekanan kepada Amerika Serikat, bisa jadi kemudian Amerika Serikat ini juga akan berhitung ulang kalau mereka ingin melakukan serangan darat tapi kemudian tidak di backup oleh negara teluk, mereka akan berlindung di mana? Artinya sebenarnya Amerika Serikat juga ada potensi menggubris tekanan dari koalisi ini, atau kemungkinannya kecil sebenarnya, Mas? Nah, itu kan bagian dari bagaimana kemudian koalisi ini menaikkan posisi tawar, gitu kan. Selama ini ya tadi yang selalu dicoba adalah bagaimana mereka menekan Iran. Mereka belum untuk banyak ya mengeksersis mereka menekan Amerika Serikat. Kenapa? Saya paham dilematisnya mereka. Kalau misalnya mereka menekan Amerika Serikat, mereka nanti akan mudah dianggap, dipelintir oleh Trump. Tuh, kalian rupanya berada di belakang rezimnya Iran yang tidak demokratis gitu. Jadi pilihan-pilihan ada posisi yang dilematis, iya. Tapi bagi saya ketika saat ini tentu saja yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional yang bersama. Ini kepentingan nasional mereka ini kan sudah bisa ada commonalities-nya, ada kesamaannya apa untuk memastikan misalnya jalur perairan Hormuz ini aman, selamat gitu, bisa dilayari dan lain-lain. Karena sekalipun ini sudah aman, itu kan juga akan membutuhkan waktu untuk apa? Untuk misalnya kembali normalnya. Kembali normalnya itu sekalipun misalnya Iran berjanji untuk tidak mengganggu, itu tidak lantas sedikit banyak akan hidup normal kembali pelayarannya. Tidak. Mengapa? Karena delay itu tetap akan butuh waktu. Itu satu. Kedua, dampak dari cost-nya juga akan tentu besar. Kenapa? Asuransi tentu saja akan bisa meningkat. Biaya logistik misalnya tentu saja akan meningkat. Bisa jadi kemudian kalau dalam supply chain-nya logistik melalui situ akan ada kehidupan baru nih yang mereka harus adaptasi gitu. Jadi bagi saya semakin lama negara-negara koalisi ini 40 ini semakin lama untuk tidak bertindak untuk menekan Amerika Serikat, maka yang ada adalah akan menjadi sulit posisi tawarnya di depan Iran. Ini tidak akan pernah berubah gitu. Itu yang akan Mas Anton, kepentingannya kan sudah jelas sama nih semuanya, tapi yang membuat lama kan tampaknya adalah konsekuensi yang mungkin mereka dapat dari Amerika Serikat. Selain narasi yang diputar oleh Trump, apalagi yang sebenarnya sedang mereka kalkulasi? Yang mereka kalkulasi tentu saja ketika kita bicara Eropa, di Eropa itu kan masih ada perang Rusia-Ukraina.
juga kan sudah bilang udah ada 2 ancaman yang dikeluarkan oleh Trump. Satu, dia bilang, "Ya udah kalau misalnya, Iran, ini bukan perang kalian, maka saya juga akan bisa menganggap bahwa Rusia Ukraina itu bukan perangnya Amerika Serikat." Ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua adalah kayaknya gitu ya, kayaknya adalah kita harus berpikir ulang untuk kita join ke NATO. Ngapain itu? Selama ini kan kontributor terbesar NATO itu Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain bahwa kami yang melindungi Anda. Loh, kok kami yang punya masalah kamu nggak mau bantu? Ya udah kalau gitu nanti kita pertimbangkan ulang saja untuk tetap kita bergabung di NATO gitu ya. Ini yang saya pikir yang tadi ya saya bilang ini akan dilematisnya ada di sana karena kalau misalnya Eropa, apakah Eropa sudah siap gitu ya, sudah siap untuk ditinggalkan Amerika Serikat ketika mereka sedang punya perang dengan Rusia. Walaupun misalnya ini Rusia Ukraina ini secara langsung mereka dalam, tapi kan mereka mensuplai Ukraina. Belum lagi yang dapat banyak limpahan hari ini akibat perang Iran sama Amerika Serikat adalah yang namanya Rusia. Apa dapat limpahan? Satu, mereka kemudian harga gas mereka naik karena mereka adalah produsen gas. Kedua, sanksi yang selama ini ditimpakan kepada Rusia kemudian kan dicabut oleh Trump. Jadi dengan kata lain Rusia ini sedang posisinya juga dapat banyak keuntungan dari perang ini. Jadi itulah karena belum lagi Rusia termasuk juga Cina kan juga ikut banyak membantu Iran selama ketika Iran sedang mendapat sanksi. Jadi bagi saya memang kalkulasinya kemudian ini ada banyak kompleksitas ketika kita bicara membingkai perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi dia tidak hanya berdiri di sini, tapi ada banyak faktor-faktor yang berkelindahan di tempat lain, Mbak Sini. Mas Anton, tapi pembentukan koalisi ini sebenarnya bisa kita artikan sebagai statement mereka soal lemahnya PBB kah sampai mereka harus membuat koalisi sendiri? Ya, saya pikir kan dari awal memang PBB tidak dianggap oleh Amerika Serikat. Jadi tindakan ini kan tindakan unilateral itu satu. Kedua, bagi saya ketika PBB tentu saja dia melakukan sebuah tindakan, tapi kemudian ketika itu tidak dianggap cukup, maka tentu butuh banyak inisiasi-inisiasi yang sifatnya adalah multilateral ataupun banyak negara. Jadi bagi saya ini tidak bisa serta-merta bahwa kita lihat bahwa PBB lemah, tapi memang kelihatannya ketika kita bicara untuk membangun perdamaian, untuk melakukan deeskalasi, kita butuh banyak channel. Itu banyak channel itu yang tadi ketika kita bicara tentang perundingan misalnya itu kan tidak Pakistan hanya berdiri sendiri tapi juga ditopang oleh misalnya Turki dan juga Saudi Arabia misalnya. Jadi memang ketika kita bicara dalam perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini sendiri gitu. Jadi memang kita tidak bisa hanya sekedar berpangku tangan pada satu jalur multilateral yang namanya PBB, tapi juga ada banyak pintu yang mencoba untuk mengupayakan gitu ya. Jadi mengupayakan bagaimana kemudian terjadi deeskalasi terkait perang ini. Itu sih, Mbak. Oke, koalisi ini kan sebenarnya adalah upaya deeskalasi juga sebenarnya, tapi lewat jalur diplomasi. Tapi kalau menurut Anda, apakah besar tetap ada risiko eskalasi sampai koalisi menurunkan kapal perang atau langkah operasi militer? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi diskusinya usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami lanjutkan lagi dialog bersama Mas Anton Ali Abbas. Mas Anton, posisinya bagi beberapa negara atau banyak sekali negara, harga minyak yang semakin meningkat ini kan artinya adalah kondisi yang mendesak. Apakah mereka akan tetap mempertimbangkan mengupayakan jalur diplomasi atau sebenarnya langkah operasi militer ini sudah masuk ke plan B yang sangat mungkin dalam waktu dekat dilakukan? Sejauh ini, saya bicara sejauh ini. Sejauh ini opsi penggunaan kekuatan militer itu belum dibicarakan. Itu satu. Dua, kenapa? Karena memang negara-negara yang berkumpul itu sama-sama menunjukkan intensi tidak mau terlibat dalam perang ini. Tidak mau. Karena itulah kemudian mereka oppose terhadap penggunaan kekuatan kekerasan, tapi kemudian memilih untuk menggunakan bagian memaksimalkan jalur diplomasi, lalu ekonomi ataupun bentuk-bentuk sanksi yang lain yang bisa terkoordinasi. Meskipun gitu ya. Maksudnya operasi militer yang dilakukan adalah pembersihan atau penjagaan jalur Selat Hormuz itu tidak masuk dalam pertimbangan? Nah,
Jadi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer itu bilang minggu depan itu dari militer Inggris itu akan bertemu, akan melakukan pertemuan yang sama mungkin dengan perwakilan 40 negara ini. Tapi tidak dalam konteks untuk mengamankan gitu atau melakukan intervensi militer, tapi mereka berpikir adalah pasca dari perang. Jadi ketika perang berakhir, maka pengamanan Selat Hormuz, pengamanan dari industri maritim itu menjadi penting. Gitu. Ini yang kemudian mereka pikirkan. Gitu. Jadi selain itu gitu. Jadi kenapa kemudian mereka ingin ingin melakukan rapat dari sisi pihak militer dari negara-negara yang terlibat ini karena mereka juga ingin menunjukkan bahwa ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Eropa. Eropa ingin menunjukkan bahwa ini adalah upaya bagi mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan keamanan dari Eropa itu sendiri. Kalau Amerika benar-benar keluar dari NATO. Jadi Eropa tidak lagi bergantung pada NATO. Jadi kalau misalnya dalam perang ini sejauh ini negara-negara yang datang itu memang menolak untuk terlibat dalam perang. Dengan kata lain ini sama narasinya. Ini bukan perang kita. Jadi, mereka memikirkan untuk keterlibatan militer, iya. Tapi ketika perangnya sudah berakhir, jadi bagaimana kemudian mengamankan ini? Karena mereka tahu ada risiko. Karena mereka tahu bahwa sekalipun Amerika Serikat sudah mengklaim misalnya bahwa kekuatan militer Iran sudah turun, sudah jatuh, sudah segala rupa, tapi mereka tahu bahwa kemampuan Iran untuk kemudian meluncurkan misal, meluncurkan drone, baik itu drone bawah laut, permukaan laut, udara, lalu juga ada ranjau gitu ya. Itu masih tinggi gitu ya. Jadi saya pikir kalau misalnya dari informasi yang ada, intensi mereka untuk memang tidak mau terlibat, tidak mau memikirkan ada operasi militer di saat perang ini. Tapi kemudian bahwa ada penggunaan kekuatan militer pasca dari perang itu yang kemudian lagi ingin mereka exercise. Oke, tapi Mas Anton kalau dengan didirikannya koalisi ini sebenarnya mempengaruhi peta politik diplomasi global nggak? Kalau misalnya peta politik tentu saja, karena sedikit banyak kan satu ini kan koalisinya kemudian besar sekali ya lintas. Yang selama ini biasanya hanya Eropa saja, lalu kemudian ini ada banyak titik temunya ketika kita bicara Selat Hormuz. Tentu saja ini menjadi penting, karena apakah ini nanti misalnya koalisi ini menjadi koalisi permanen atau tidak, atau itu nanti bentuknya betul-betul seperti apa, kita belum tahu, kita akan lihat ke depannya. Tapi bagi saya polarisasi semacam ini menjadi penting, bahwa mereka kemudian tidak lagi hanya menurut pada apa yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Gitu. Lain sedikit banyak untuk ada urusan tertentu Amerika Serikat bisa kok ditinggalkan sendirian. Jadi kalau misalnya ngomong tentang peta politik akan menjadi lebih cair. Bagaimana kemudian kok ini ada bagian dari NATO, ada anggota NATO yang sebenarnya ini semestinya harus saling bantu, tapi kok kemudian mereka kok enggan gitu ya, enggan untuk menggunakan kekuatan militer gitu. Jadi ada banyak kemudian yang bisa kita telaah pasca dari kejadian ini sebenarnya. Jadi pertanyaan tadi ada peta politik yang berubah, ada banyak pergeseran, dan tentu saja kemudian kita harus kemudian melihat mengurus pada isunya apa, nanti kita lihatnya seperti apa. Jadi isunya apa itu akan mengarah pada peta yang berbeda gitu. Jadi ini yang akan menjadi menarik karena perlawanan yang dilakukan oleh Inggris, Perancis, dan beberapa negara NATO terhadap Amerika Serikat, lalu mereka lantas membangun koalisi ini sifatnya adalah diplomatik, gitu ya, dan spesifik. Ini merespon dari pidatonya Trump, bahwa Trump itu akan tidak mengurusin Selat Hormuz misalnya. Ya, ini kan menjadi menarik. Petanya apa, isunya apa, tentu saja akan ada pergeseran. Oh, Amerika nggak diajak nih yang ini. Jadi itu Mbak Cindy. Tapi kalau Mas Anton, kalau Indonesia ini sebenarnya memungkinkan untuk bergabung atau mungkin udah ada lobby-lobby atau gimana sih Mas? Indonesia sejauh ini memang saya masih selalu menunggu Pak Presiden itu memberikan pidato kenegaraan terkait ini kan sejauh ini kan Pak Presiden belum pernah melakukan pidato kenegaraan. Ya paling yang melakukan pidato adalah ya Menko gitu, level Menko, level Menteri gitu ya. Pak Presiden belum, sementara misalnya negara-negara lain itu baik itu misalnya Malaysia, Singapura yang terdekat gitu ya, ataupun juga negara-negara yang lain itu sudah melakukan pidato negara, dan itu sudah beberapa kali. Jadi memang sering kali kemudian kita cuma menebak-nebak ini posisinya Indonesia itu di mana dalam konflik ini. Kenapa kok kita cenderung kemudian berhati-hati gitu ya. Terakhir misalnya dalam konteks ada prajurit kita yang gugur, yang terluka,
kok tidak ada statement resmi misalnya untuk mengecam Israel, menuntut secara tegas. Ya, memang perwakilan kita di PBB sudah bilang, tapi kenapa yang dari Jakarta tidak ada gitu. Jadi ini memang kita kemudian menebak-nebak. Sebenarnya Indonesia posisinya ada di mana? Publik tidak pernah dikasih tahu bahwa kita selalu dibilang kan bahwa ada dampaknya, lalu seberapa. Kalau misalnya data yang berserakan kan ini kadang-kadang membuat publik menjadi kebingungan. Apakah benar misalnya suplai minyak kita terganggu atau tidak terganggu? Ya, kalau misal ada data yang menyebutkan kecil ini dari Selat Hormuz itu sekitar 20% gitu loh. Tapi kemudian kok harga-harga minyak harus naik dan lain-lain. Apalagi banyak publikasi menurut Indonesia tuh dampaknya kecil kalau ngomong gitu. Tapi apakah segitunya? Gitu. Jadi penting sebenarnya untuk kemudian ada klarifikasi gitu. Ini sebenarnya posisi Indonesia seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia gitu. Kita tuh publik sebenarnya kita tidak tahu gitu. Jadi selama ini ya memang yang menyampaikan adalah Menteri, Menko dan lain-lain. Pak Presiden belum menyampaikan ini. Bagi saya dalam kondisi-kondisi seperti ini penting untuk kemudian seorang kepala negara menyampaikan gitu, menyampaikan pesan, menyampaikan posisi, sekaligus juga untuk memberikan dampak psikologis kepada warga publik itu tidak akan tenang, tapi hanya levelnya Menko. Enggak, harus kepala negara yang bilang tenang, kita tidak perlu untuk misalnya panic buying dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya bilang kita itu menebak-nebak ini posisi Indonesia di mana gitu. Karena apa? Karena informasi yang diberikan kepada publik itu limited, cenderung sedikit gitu. Jadi itu yang memang saya itu selalu menunggu kapan Pak Presiden akan memberikan ataupun menyampaikan pidato kenegaraan terkait ini. Ada updating bagaimana posisi kita, apa kerugian kita dan lain-lain. Jadi selama ini ketika misalnya ada kapal kargo kita yang tertahan segala rupa, ya memang bawahan Presiden. Tapi bagi saya penting untuk melakukan update gitu ya. Nah, tapi Mas Anton, kalau melihat apa yang kita lakukan, termasuk juga kita tergabung dalam BOP, bagaimana sikap kita selama ini juga dalam tanda kutip belum tegas. Mungkinkah kita akan bisa memberikan statement yang clear dalam waktu dekat? Mungkin, kalau soal mungkin karena kan BOP nggak ada terkaitan sama ini. BOP kan ini telah terkait soal Palestina, itu satu. Kedua, perang ini kan bukan juga perang kita nggak ikutan sama sekali. Ini bukan juga under BOP. Bahwa Trump adalah pemimpin BOP, iya, tapi kan itu maunya Trump. Tapi jangan lupa bahwa ketika perangnya meluas sampai kemudian terjadi peperangan di wilayah selatan Lebanon yang itu mengakibatkan kita kerugian yang sangat besar dengan hilangnya 3 prajurit. Lalu juga ada lukanya prajurit gitu. Jadi bagi saya ini sebenarnya ini adalah ruang kita untuk juga bersikap dengan tegas. Jadi apa serangan yang terjadi di Lebanon Selatan itu kan juga ada rentetan dari perangnya Iran. Karena kemudian Hezbollah ikut berperang dengan Israel dan Israel ikut memerangi Hezbollah. Itu kan terjadi di Lebanon Selatan. Jadi kita punya ruang, kita punya momentum. Saya masih menunggu kapan Pak Presiden kepala negara memainkan momentum ini. Saya sangat menunggu gitu karena biasanya dalam 1 tahun awal Pak Presiden kan sangat responsif, sangat ligat gitu. Tapi kenapa ketika perang udah ada konstelasi geopolitik seperti ini, ada dinamika politik internasional seperti ini, kok Presiden malah cenderung berhati-hati hanya membiarkan pembantunya saja. Tapi bagi saya ketika memang ini kan adalah menunjukkan kualitas Presiden kita yang saya yakin Pak Presiden yang sudah punya kaya dengan pengalaman dan lain-lain gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah waktunya Pak Prabowo untuk kemudian banyak menenangkan, banyak memberi statement kepada publik gitu ya. Jadi tidak hanya selain menegaskan posisi kita di global, tapi juga memberikan ketenangan bagi warganya. Seperti itu ya, Mas Anton. Mas Anton Ali Abbas, kami tangkap diskusinya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Anton Ali Abbas, pakar intelijen dan Military Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Sehat selalu.